Jargon TDBA. SMP 2 Sukasari. Bawa sini, Pak. Nah, sip, bawa satu orang bawa. Oke. Di balik ikan hiji satu orang. Masuk. Olah tanu diajar belakang. Masuk. Di sekolah baru Masuk. kabungan. Yuk ayo urang ngebon di sekolah. Yuk ayo tepuk jukung sauyunan. Hejokeun dauna lebetkeun buahna. Ngalatih ka parigelan mapak-bak jaka hirupan. Yuk ayo urang ngebon di sekolah. Yuk ayo rempuk jukung sauyunan. Hejokeun dauna lebetkeun dari info training TDBA. Sebelumnya ini adalah TDBA. Apa sih yang Bapak Ibu paham tentang TDBA? Kan kita sudah melaksanakan info training itu 3 hari ya. Apa siswa, guru, juga masyarakat yang memiliki kesamaan dan agar juga hidup harmoni dengan dirinya, dengan lingkungannya, dengan alamnya. Saya kira itulah yang baru nyangkut. Di sana sudah menampilkan baik kali-kali itu ada gerakannya tadi yang dijelaskan ke Bapak berikut. Yang kedua itu adalah pendidikan karakter. Yang keempat itu tentang yang dikatakan sama ibadah puasa apa sih? Coba sesuai dengan zamannya. Nanti itu kita akan mengajarkan, mencontohkan kepada peserta ini untuk memilah-milah sampah. Di sana kalau sudah tumbuh karakter para peserta ini akan lebih bijak lagi dalam memperlakukan sampah. Nah, oke, itu untuk tujuannya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada orang tua siswa atau komputer, orang tua siswa menanyakan ke TDBA dan apa sih? Jadi kalau jawabnya tata nema itu adalah sebagai modulnya ataupun sebagai media dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu siapa yang hari ini ataupun hari kemarin pernah mendata telur? Pernah masak telur? Dadar telur apa sih katakan? Apa aja bahan dadar telur? Dadar telur, terus makan sih? Garam, merah, bawang merah, atau cengkeh, bawang daun. Nah, yang kami tanyakan bawang merah, cengkeh ataupun bawang daun, Bapak itu dapat dari mana? Dari kebun. Dia dari kebun. Ya, berarti ya katanya ada dari baru. Nah, kalau melihat dari konsep nih, pendidikan itu outputnya itu selain untuk pendidikan karakter, tapi untuk jangka panjangnya kita akan menuju kepada konsep kemandirian pangan. Nah, konsep pangan itu ada berapa sih? Konsep pangan ada satu, ketahanan pangan. Kedua, kemandirian pangan. Ketiga, kedaulatan pangan. Nah, kalau Bapak Ibu, misalnya di sini ada salah satunya, tapi kami berkhusus di sini melaksanakan pangan cengkeh kumpul memelah, kemudian
kalau misalnya ada yang beli, berarti Bapak Ibu itu sekarang menerapkan konsep ketahanan pangan, karena sudah tahan itu pangan yang ada di Sukasari tertahannya di warung. Nah, untuk berdasarnya itu kita akan menuju kepada kedaulatan pangan. Sebelum kedaulatan kita ke kemandirian pangan. Ya, jadi nanti Pak kalau Bapak Ibu kalau udah jalan nih kemandirian, nah terapkan lagi. Tapi nggak mungkin kita kemandirian pangan kayak cengeng, terus bawang bawang, bawang belut itu ayat terbuka butuh si pohon itu butuh bersih. Tidak mungkin akan mencapai kepada kemandirian pangan kecuali dengan adanya kemandirian nutrisi juga. Kemandirian nutrisi itu apa? Nutrisi apa? Pupuk. Nah, dalam kegiatan dari pangan itu kita juga ada beberapa macam di yang mendaftarkannya di rumahnya. Mungkin bapak ada di sering ya, sering tetap paham. Sering banget. Ini berapa? Ini apa bibit? Pengaruh ini. Apa namanya? Ada okma, daun-daun. Itu ada di sini ya. Sebelumnya itu bapak tahu kata ini kata ini siapa tahu itu berapa? Itu merah. Ada dari saya dulu. Kali ini mungkin saya sangat berhati-hati di sini ada banyak tangan volume ataupun apa sih orang isi jalan. Boleh minta bantuannya kepada bapak-bapak yang ambrukan ya. Di Pak, ini karena kawan-kawan itu kecil ya Pak ya. Kawan ini kecil berarti membutuhkan waktu sedikit lebih lama kembali, karena kalau misalnya si sekamnya itu berukuran ataupun adanya sekarung full ya, sekarung full itu minimal berdiameter 5 sampai 10 meter, itu akan lebih mempercepat proses pembakarannya. Nah kalau ini sedikit lebih lama dalam pembakarannya karena tungku ataupun sumber api, sumber bara yang ada dalam ini hanya sebesar ini gitu ya. Mau dibagi dua lagi atau mau satu? Itu aja Pak, dipotong dua itu biar jadi gede dua. Alising Pak, pendeknya Alising, kami wae kalau saya tanya kaiji ini. Nah, Bapak Ibu sampai seperti apa sih ngebakar tekamnya? Oh Bapak udah serangnya. Nah, ya jangan dong Pak. Imahan Pak Asep mah. Sampai hitam ya, sampai hitam dan masih berbentuk sekamnya ini, sekam mentah. Jadi tidak menjadi abu dan tidak bubuk lah. Namun ketika abu masih terkait di ibu. Buat gosok. Benar sekali. Abu Lahab. Nah, kemarin diajarin sama kepala sekolah Pak, udah Pak. Udah. Ya alhamdulillah kalau begitu. Nah kalau ini sudah seperti ini bagaimana sih? Coba ada yang lebih efektifnya. Pak ayo lepas depan. Ya. Ya kurang gunung. Besok atuh Pak Arif. Nah, cara pembakarannya mohon maaf ya Pak ya, karena ini belum ada apinya, mungkin kan si api tadi dipotong ke kayu. Nah, itu dibuka Lepas dulu. Menjaga hawanya. Jadi kita menciptakan sebuah lubang seperti tukang bangunan, sebenarnya bangun aduk dikeluarkan. Nah, si ininya sebagai kompor ya, disimpan di tengah-tengah. Langsung sini. Nah, cara menguburnya supaya lebih efektif, kita kalau gini langsung tertutup hawanya, kemudian tertutup juga sama. Jadi pelan-pelan supaya menjaga agar si bara tersebut. Tapi banyak versi sih. Ada yang tadi seperti itu, ada yang seperti ini, ada juga yang ada kayu bakar di bawah, langsung ditimpa
mentah. Nah itu boleh juga, tapi kurang disarankan karena yang lapisan paling bawah itu akan menjadi abu dan terbuang dan banjir. Nah itu tidak disarankan pada praktek permakultur karena tidak ada bahan, tidak ada sampah dan residu, tidak ada yang terbuang. Ini semuanya terpakai. Kalau jadi abu Tidak bisa menjadi rumah, Pak. Tidak bisa menjadi rumah dari bakteri tersebut. Ini benar-benar untuk rumah bakteri. Jadi, kalau abu mah jadi sama kayak tanah, begitu. Ini mah kan ayah cekungan lah gitu ya. Kayak apa? Kalau enggak kan mau aja Pak. Sekam bakar ini awal saya juga bingung sekam itu dibakar kan di apa ya. Kalau dulu itu pikiran saya itu sekam bakar itu langsung aja dibakar ya. Tapi ujung-ujungnya pasti akan jadi abu itu ya. Tekniknya seperti apa? Sepertinya mudah. Di salah satunya kenapa tekniknya harus diterapkan di sekolah? Salah satunya memanfaatkan misalnya di sini kan ini bekas sekamnya ya. Seperti itu. Salah satunya mudahnya itu seperti ini. Kalau ibu bapak dulu di kota ya, sama sekam bakar itu bu, sekarang saya sakit mudah bu 20.000 bu. Ayo nama tinggal ahoyona dan kasih yang tinggal mengakunya Pak, gratis ya Pak? Nah, jadi tekniknya seperti apa? Salah satunya ya seperti ini nih, ya satu ram yang pertama itu, yang kedua itu adalah apakah tekniknya itu adalah apa yang tadi disebutkan sama Pak Riki itu diambilnya ya minimal tadi 5 sampai 10 ya. Ini paling ini juga ini ada diameternya ada apa ini ya, paling 7 ya. 10 itu lebih bagus ya untuk pembakarannya. Ya makanya ada istilah awas ini di sini itu dibakar ini mati enggak di dalam sekali itu apabila sudah ada asapnya otomatis pembakarannya itu sekali itu kalau sudah satu dibakar otomatis yang lainnya dibakar ya. Pernah kejadian ada kejadian dikira itu asap itu setelah itu mati ya. Kan ada istilah bagaikan apa? Api dalam sekam. Ya, kayak tidak ada apinya tapi di dalam itu luar biasa. Dia loncat dengan apa namanya ke sekam itu, di dalam itu panasnya akhirnya melaku gitu ya. Jadi sekam itu apabila sudah terbakar satu otomatis ke yang lainnya juga akan terbakar ya. Seperti itu. Mudah itu karena satu alatnya itu dengan ram ya. Yang kedua sekam tidak ada lagi yang lain. Mudah. Apabila ke depannya otomatis tidak mau usah beli lagi ya sekam. Di kota itu apalagi dulu selalu beli sekam ya 20. Karena kalau udah tahu tekniknya ya udah sekarang bikin aja. Bisa-bisa apa yang tadi dikatakan bahwa mengerti mudah-mudahan ke depannya itu bisa pergaulan pangan itu selain itu bisa membuat sendiri, yang keduanya bisa menjual hasil kegiatan ini. Nah itu menuju kedaulatan pangan itu seperti itu. Kalau tadi itu cuma bisa itu ketahanan pangan. Setiap kebutuhan rumah tangga ibu saking tahannya itu bisanya membeli ya. Ini kan daerah-daerah kampung cek sampai beli ya. Coba kalau nanam ibu ya minimal itu kemandirian pangan itu bisa nanam kebutuhan yang di rumah untuk ya sayuran bisa dijual alhamdulillah, bisa membagi minimal ke tetangga itu udah kedaulatan pangan. Seperti itu intinya kita bakal ini jual kelompok karena ini ada satu lagi coklat langsung perasakan kan misalnya nyalain dulu udah nyala baru dilihat bakar itu udah seperti itu mungkin bisa menambahkan seperti itu. Ya, kalau tidak pakai sekam itu ya bisa. Itu panas sama tidak sama ini mah itu jadi api ya bisa juga ya. Saya jalan dulu Pak itu. Mana emangnya tuh kerah kene man kerah kene
Jauh ke. Kade. Dipoto. Nah, video dari kegiatan OSIS nih ya. Mana sok rokok cah tuh cicing dulu. Dode, mana sok keretek le? Maka ada kayu-kayu potongan lebih lama untuk pembakarannya. 4 jam sampai 6 jam. Tapi di sini juga harus ada yang menunggu. Itu mah tadinya enggak merasa. Sok abi nu ngontrol lah. Eta si Uki. Yuk bang. Iya saya pegang. Iya, Kemang kepik, kemang matahari sama marigold. Bapak di sampingnya. Nah, sambil di sini Bu. Nih, kayaknya termasuk tadi itu adalah tanaman apa? Di adanya yang hidupnya. Ada yang kalau benihnya balik lagi benih herum yang nenek moyang itu hidupnya itu bisa dikatakan bukannya lagi anual tapi benihnya bisa ke perennial enggak sampai ke tahunan bisa aja. Dan perbedaannya ini hibrida ya, yang tingginya seperti kalau yang herum itu yang nenek moyang itu sampai ke setinggi 2 meter ada. Pernah nggak Bu lihat 1,5 meter? Nah kalau misalkan ada bibit-bibit seperti itu, jangan tubuh kita ya, usahakan dibudidayakan, jangan semuanya dipanen, sisi panennya itu disimpan sebagian lah. Kalau yang udah panen itu ya, di lagi di bawah iya, saya itu bagus ya. Lebih dari 2 tahun. Ini tak berarti ini termasuk ada tanaman apa biennial, anual, perennial. Wes 2 tahun soalnya. Ini udah beraneka ragam. Ini ada salah satu ya udah termasuk prinsip permakultur ya dengan beraneka ragam ya Pak Ali. Ayo naik dia masuk. Kembang. Kemir asli dah. Tomat letik. Kemir. Tomat. Kemir Pak. Ini udah termasuk ini dia beraneka ragam. Tidak ditanamin saja. Tomatnya ada, ya seladrinya juga ada. Ya, nah, cuman balik lagi media tanam itu yang bagus seperti apa nanti cara pembuatannya. Ini yang dari sana ya, yang dari mana ini? Yang langsung dari sana dibeli sama ininya atau misalkan bikin sih dari sini? Ini nih, ya. Media tanam yang bagus itu skalanya itu 1 ya, jadi ada 4. 1 sekam bakar, misalkan sekam bakar sekarung, sekam mentahnya sekarung, kohenya sekarung, tanahnya pun sekarung, ya. Struktur tanahnya ini dikatakan bagus atau enggak? Cukup. Ya, ini dikepal Bagus. ya. Bagus. Ini sudah dinyatakan bagus ya. Tanah yang bagus itu media tanam itu apabila dikepal gini ya. Buyar. Dia membentuk dulu tapi pas dipegang langsung ya. Kalau sudah Remah. ini sudah jelas naon tah. Kelebihan apa? Tanah itu mah ya. Atau misalnya kelebihan Lihat. bakar dan Berarti sukses ini Pak. ini kalau yang ini sukses dacan iya nama duka. Dicocokkan supaya ini. Nah ini nih. Ya. Nah karena di sini lempung Pak tanahnya. Tanah hukum. Ini kebanyakan apa? Tanah. Kekurangan apa? Pupuk. Kalsium. Media tanam. Sekam, kurang sekam. Sekam bakar dan kohenya juga sama. Iya mah tanah. Bisa membedakan. Bisa membedakan. Bisa. Oh, setelah ini. Kira kalsium. Jermas ya. Kalsium tuh, ya tanam. Oke, saya kepain dulu. Tanaman hibrid yang asli kumaha? Nah, perbedaan hibrida itu
tahannya itu paling sampai 3 bulan, kadang semusim, anggapannya anual ya, sekali panen beres udah aja ke sana itu. Ini beda lagi dengan helium itu 1 meter atau 1 meter setengah ya, toh si daunnya itu sampai ke nah itu makanya budidaya kan lamun ayah di bumi mau insya Allah di dia mah ya di kota ya, di kota mah jadi anu ayah di sekolah teh dicanakan ke bumi ku guru-guru ibu-ibu. Ayo nama anu di bumi sok canakeun ka sekolah sebagian. Ya, bikin makhluk tuh pakaian-pakaiannya. Gitu ya. Mau di dia mah. Ya di dia mah alhamdulillah berarti ini sudah kemandirian Pak pangan, sudah bisa kebutuhan-kebutuhan namun ngalewat guru-guru teh terus aya cengekna di dia. Teu kedah ngagale beli nya. Berarti udah mandiri. Apalagi kalau cengek ini sudah bisa dijual berarti apa? Daulat. Tujuan kita adalah daulat. Jadi mandiri udah bisa dijual. Pangan. Bagus. Ini salah satu sudah menjalankan. Hebat, keren. Ya. Nanti ya, sayurnya yang baru itu sampo Cina. Ini bisa dikatakan tadi yang dikatakan sama Pak Rifki itu adalah bedengan. Bedengan itu raised bed ya kalau misalkan. Bedengan itu macam-macam. Bisa dari bata atau batako atau misalkan dari kayu, dari ginseng, apalagi bambu, betul ya. Di Jepang itu sudah menggunakan sampai kayu untuk bedengan itu. Kenapa? Boleh nggak di sekolah itu memakai bedengan? Silakan saja memakai bedengan itu apabila tanahnya sudah tidak produktif atau misalkan ini nih di sini bekas barangkal. Ditanamnya seperti apa ya, seperti itu. Makanya kita gunakan raised bed bedengan. Bedengannya mau nodaik atau misalkan yang sistem digali atau yang bedengan seperti ini ya. Jadi boleh pakai bata atau misalkan yang lainnya juga sama ya. Kalau pingin tahan lama ya pakai bata. Kalau misalkan pakai kayu mah terlalu banyak ini mengepul. Tapi si lain nanti buat jadi kompos juga bagus ya. Nah, untuk bedengan. Bedengan boleh dicat nggak? Bedengan silakan saja. Kan sekarang itu jangankan guru ya, anak pun ingin estetika ya, keindahan. Silakan. Karena kan ini nanti buat media pembelajaran juga anak. Ya, diperkenalkan bahwa ini tanaman ya. Bedengan itu apabila tanah di bawahnya sudah barangkal atau sudah keluaran seperti ini atau misalkan hot mix, maka sana buat bedengan ya. Kasih media tanahnya yang bagus. Kalau kita membuat bedengan, otomatis tanahnya itu jangan terlalu tinggi. Tanaman yang akarnya tidak terlalu tinggi apa? Tanaman apa? Anual apa bina? Anual. Makalah kalau ada bedengan itu di tanamnya itu tanaman yang anual. Nggak usah tangan itu yang akarnya lebih panjang nggak bisa kan? Di bawahnya itu ada apa namanya? Ada barangka atau ini tidak bisa. Tapi saya nyobain nih di rumah barangka. Saya nyobain nanam emang ada tanah sedikit. Nanam apa namanya? Nanam sampe, ya singkong tanam. Itu singkongnya itu lebih besar. Karena apa? Pergerakan ininya lebih apa tanahnya itu karena barangkali itu kalau yang tidak terlalu padat ya lebih gembur itu dan ngangkat lagi tentunya sangat gampang itu ya. Dan singkongnya itu wah besarnya luar biasa ya seperti itu. Tapi kalau barangkanya yang padat yang biasa main itu lebih baik janganlah ya. Jadi ditanamnya itu yang anual yang akarnya sampai ke 30 cm yang maksimal gitu ya. Jadi ini bedengan sudah betul ya, sudah dipergunakan. Cuman ini kan TDBA itu tidak boleh mengeluarkan kos ya, memanfaatkan yang ada ya. Kalaupun bikin bedengan, manfaatkan anu kenteng-kenteng ini yang baru misalkan, kenteng-kenteng yang bekas, bambu-bambu yang bekas ya. Jangan sampai bikin bedengan karena ingin dilihat sama Pak Kadis, jadi baru kita bikin bedengan itu disalahkan juga ya. Jadi memanfaatkan fasilitas atau sarana yang sudah ada aja ya. Ini kan bekas ya, ini ngejaga untuk siswa misalkan ini tidak masalah, ini memuatkan nanti udah betul seperti itu ya. Jadi seperti itu. Ayo kali itu. Tuh kade.
tadi disebut di dalam prinsip permakultur itu memanfaatkan lahan marginal dan tepian. Yang disebut lahan tepian itu salah satunya yang perbatasan tadi kata Pak Muhammad itu yang perbatasan dengan lahan orang lain atau misalkan perbatasan dengan benteng orang lain. Bisa nggak ditanaman? Bisa, ini salah satunya untuk memperkuat misalkan itu tanah. Apa sih tanaman yang kuat untuk tanah? Seperti apa misalkan ya? Dimanfaatkan. Ini pagar ini untuk membatasi boleh silakan ya. Di sini ada tanaman perennial yang tahunan boleh juga sama aja ya. Seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan, bisa lahan seperti itu ya. Jangan lahan tepian itu dimanfaatkan tanaman yang annual ya, yang tidak kuat untuk mengikat tanah. Nah ini salah satunya sudah membuat penyemaian ya, memanfaatkan, cuman harus ada greenhouse-nya sebetulnya. Ya greenhouse itu adalah rumah semai ya. Rumah semai itu harus seperti apa? Salah satunya boleh kesinaran matahari tapi tidak boleh langsung ya. Boleh kehujanan tapi tidak boleh langsung. Biasanya rumah semai itu selalu menggunakan apa atasnya itu atap yang dari plastik itu paranet ya, atau itu kalau mau boleh saja dengan genting misalnya itu, tapi pinggir-pinggirnya jangan terlalu tertutup ya, seperti itu karena harus ada sinar matahari atau misalkan hujan pun jangan langsung ya. Kalau untuk bonsai bagusnya media tanamnya manfaatkan seperti itu. Kita kan sudah sekarang itu media tanam yang bagus itu ya udah itu aja. Kita misalkan cukupnya ini buat bonsai itu wah tanah sekepal atau misalkan satu ini ya samain aja. Itu pertumbuhannya itu lebih bagus ya. Ditambah lagi nanti pembuatan nutrisi, salah satunya PSB itu selain daun buat tangkainya pun bagus, mudah dan praktis lah. Cuma sekedar telur ya di pecin dan airnya itu apalagi lebih bagus itu dengan air kolam ikan lele seperti itu ya, dengan fermentasi secara tangkapan cahaya matahari itu luar biasa ya. Semakin panas akan semakin cepat untuk perubahannya itu ya. Mudah dibawa fotosintesis bakteria ya. Sesuai dengan ada salah satunya prinsip-prinsip permakultur. Ayo ngeliling. Ayo, Kadang nama Pak ulah jadi campur jeung cai heula. Kuat boleh nggak boleh untuk menahan, menjaga untuk tanaman annual supaya salah satunya longsor. Kedua apabila ada angin, jadi yang lain juga. Ya. Udah betul ini udah erupsi lapis lah. Ayo kan itu Bang Meriling Kang. Itu Kang. Sok di siap. Orang belakang ya. Jadi ke sini Pak. Oh ya. Makanya itu berarti itu punya orang lain. Punya SD itu. Nah, punya karena kali itu jalan. Kali ini ulang kali itu jalan setia saya mah. Mana? Tapi pada nah ini juga. Nah Bapak Ibu misalnya kalau nanti ketemu lahan seperti ini di sekolah yang baru, kan ini di antara kelas ya. Iya. Ini bisa dikatakan zona kosong juga. Nah ini kan tidak terguna, tidak terpakai, hanya di abruk-abrukan saya bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi. Nah ini dikatakan sebagai tanah marginal. Nah ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu sebagai media untuk tatanen. Ini bisa dimanfaatkan supaya lebih indah juga. Selain lebih konsennya ke TDBA-nya nanti, tapi di sini diharapkan sebagai estetik dan media belajar yang lebih indahnya lagi. Jadi kalau misalkan ketemu kayak gini, berarti diindah-indah kan ini pelewatan dan ini juga sering terlewati. Udah depan muka sekolah juga, jadi diindah-indah. Ini bisa tanami, terus di sananya bisa ditanami seperti tanaman vertical garden. Jadi supaya lebih indah juga nanti kelihatannya. Jadi tidak ada tanah ataupun
tanah-tanah yang terzolimi, kecuali tanah tersebut sering dibuang sampah, berarti tanah itu sudah terzolimi. Seperti itu. Tambahin, jadi jangan ada alasan aja sekolah kami mah sudah tidak ada lahan ya. Apa yang dikatakan tadi Muhammad Rifki itu, ini dikatakan lahan marginal, berarti bisa dimanfaatkan, bisa. Salah satunya ini tadi ya, buat bedengan dari kayu, bisa nggak ini manfaatnya daripada kabur-kabur, bisa dimanfaatkan. Nah yang disebut kita boleh menggunakan bedengan, salah satunya ini yang keramik ya. Ini boleh menggunakan adalah tadi saya bedengannya mau pakai apa ya. Kalau genting nggak otomatis tidak akan masuk ke dalam tanah, berarti bata di sini itu atau batako atau kayu bisa di sini ya. Tanamannya ya balik lagi tadi tanaman anua dan ini ya. Kalaupun misalkan pada nggak ada ini misalkan nggak bagus buat tanaman. Tadi apa yang dikatakan vertical garden, silakan menggunakan apa vertical garden, balik lagi dengan kayu ini ya, kayu ini tanami kayak di rumah Pak Kadis nih vertical garden, pakai kayu ya, misalnya gitu. Wah, pendidikan juga dicat, ini pendidikan dicat, dibawa tanaman yang ini, kemudian pelajaran ya kayak ini baunya kayak palet ya kayak ya memanfaatkan itu lahan limbah kan, belinya palet kayu nanti ada gambar-gambarnya, boleh lah nanti sekalian kayu-kayunya yang yang sebut bedengan itu seperti ini ya. Ketika garden itu jadi ini balik lagi lorong antara kelas sama kelas itu disebutnya ini lahan marginal. Kalau perbatasan disebut lahan apa tadi? Ya, tepi ya. Nanti ada ujian aja ya. Lahan tepian itu apa? Marginal itu ada? Cukup ya? Ini ya. Loh. Cuman di sininya dari matahari kira-kira yang cocok. Betul. Jadi misalkan sini kan kesinar mataharinya jam berapa misalkan? Ini matahari datangnya dari mana? Dari pagi. Ya, jadi pagi-pagi ini bisa. Kalau siapa yang bagusnya matahari? Full, kalau nggak full misalkan ini ya. Ini bisa sampai jam 1 kan, ini masih bisa panas kan? Di sini ya. Kecuali kalau misalkan ada nanti apabila di sini ada vertical garden, baru itu yang ini. Tanaman apa misalkan yang tidak full semuanya kena matahari ya. Kalau pakcoy itu harus nggak semuanya ke matahari? Tanaman misalkan harus ya. Sawi sama, sawi juga sama. Jadi di sini boleh tanaman-tanaman anual, salah satunya buat media pembelajaran, salah satunya yang tadi, yang anual, yang hidupnya itu 1 sampai 3 bulan. Tapi tetap kita pun harus, kenapa harus ada rumah semai yang minimal atau kayak SMP hiji ya. Jadi dari sana SMP hiji mungkin awal mulai kalau saya kayaknya kalau dibilangin mah SMP itu mulai ada TDPA, silakan tiap sekolah menanam padi teh nya awal teh nya. Aya anu dino pareja, anu dino pot, aya anu dino ember gitu nya. Akhirnya ember kemana, terus aya paralon kemana ya, akhirnya tidak digunakan. Dulu itu ramai karena apalagi SMP 1 yang selalu sorot ya. Di sana langsung membuat tempat TDPA ya, tempat dibayarkan, tapi posisinya tidak menyalahi aturan. Menyalahi aturannya itu adalah udah tahu itu tempat upacara, udah tahu itu tempat olahraga, ya dialih fungsikan tanah itu yang disalahkan ya. Karena itu udah tempat upacara, tempat anak bermain, olahraga pun juga sama dialih fungsikan dari tempat tanahnya. Jadi Pak Kadis dia mah lain kieu ieu kayak orang teh. Emang betul tapi ingin dilihat pas sekolah lain eta sih kayak Pak Kadis mah lain kieu. Edukasinya bukan seperti ini. Jadi salah satunya ditegur juga sebagai satu. Dan cara pemanennya pun saya dengan prinsip salah ya.
dia menanam pakcoy yang hidupnya itu anual sampai 3 bulan. Dia kan apa namanya? Yang prinsip itu strategi panennya itu kalau betul-betul tahu strategi panennya itu bukan kita mah kan panen itu langsung aja ya dari semuanya sampai ke akar-akarnya ya habis aja, jadi tidak ada. Sebetulnya mah tidak seperti itu. Diambillah dari daun-daun yang paling bawah strategi panennya itu supaya apa namanya pucuk-pucuk yang lainnya pun ada. Yang tadinya tanaman ini anual jadi bisa tanamannya gini ya. Jadi umurnya itu biasa harusnya masa sekali panen jadi 2 kali panen. Misalkan pakai itu ya, misalkan ini tanah yang sinar matahari. Betul. Cuman kita nggak tanam tanaman gitu. Misalkan kita tanam kolam, kita buat kolam ikan. Ya. Apakah itu menyalahi kaidah dalam TDBA? Enggak, betul. Justru itu udah termasuk salah satu prinsip. Karena kebetulan di sini kan banyak air ya, bisa ya. Sendiri, gitu kan. Paman Pak itu. Sebelum ke situ, kalau jenis tanaman yang kurang terkena sinar matahari langsung, jenis tanaman itu boleh apa saja, yang penting itu anual, tidak perennial. Terus kalau misalkan kan kita akan membuat nutrisi PSB, fotosintesis bakteria. Nah, kegunaan dari produk PSB itu yaitu untuk membantu fotosintesis pada tumbuhan yang kurang terkena sinar matahari. Nah, itu kegunaan dari PSB. Jadi supaya tidak boros menggunakannya itu tanaman yang terkena sinar matahari langsung kita siram gitu kan ya, bisa dikatakan sedikit boros. Nah, lebih efektifnya lagi diaplikasikan langsung ke tanaman yang kurang terkena sinar matahari langsung. Nah, itu untuk menanggapi itu ya. Terus selanjutnya, apakah boleh menanam kolam, membuat kolam? Boleh, karena dalam ya tadi dalam pembahasan zona itu kolam itu ditempatkan pada zona 3. Zona 3. Nah, itu kan untuk zonanya. Selain untuk permakultur itu yaitu kembali kepada proses alamiah. Kembali kepada leluhur kita, leluhur Karuhun. Nah, karena kembali ke leluhur, karena kembali ke proses alamiah yang tadinya itu di alam itu keseimbangan flora dan faunanya itu seimbang, terus masuk ke zona industri karena tidak seimbang. Nah, kita kembali lagi ke permakultur karena dibutuhkan dan dibolehkan juga menanam, membuat kolam. Tidak hanya kolam, bahkan dianjurkan ya dalam ini memelihara bebek ataupun ayam, kambing ataupun sapi. Tapi karena kambing dan sapi itu harganya sedikit lebih mahal, jadi direkomendasikannya itu ayam sama bebek atau ikan. Kalau ikan juga kan, kalau dibandingkan dengan ayam dan bebek, ikan lebih mahal. Jadi lebih bagusnya itu lebih direkomendasikan oleh kami ayam sama bebek. Selain kita memelihara ekosistem yang ada dalam lingkungan sekolah juga, kita memiliki banyak kemanfaatan dari memelihara ayam sama bebek. Apa yang pertama, sebagai pembajak alamiah. Karena berani dikencangkan, kalau nggak berani berarti ya di sekitar itu. Itu yang kedua, itu kita mengambil dari limbahnya ataupun kotorannya sebagai kompos dan diaplikasikan langsung ke media tanam. Itu untuk media tanam. Untuk media tanam, tadi kan kita kebanyakan menggunakan koke, menggunakan tanah dan menggunakan sekam bakar. Kalau misalkan tanahnya itu kita ganti dengan cacing, boleh nggak? Cacing itu bekas cacing gitu kan ya, atau misalkan bekas maggot gitu kan, itu boleh nggak? Itu bekas cacing itu lebih bagus ya Pak, luar biasa. Makanya itu ya. Dikatakan tanah bagus itu apabila sudah ada cacing di media tanam itu udah tanam itu udah subur. Ya, udah keluar cacing, lebih baik gitu ya. Lebih baik. Iya, lebih baik. Ya, tadi menanggapi apa boleh nggak apabila ini lahan ini digunakan misalkan kolam.
kita kembalikan lagi sesuai dengan prinsip itu tangkap dan simpan energi. Tadi itu. Ya. Adanya water treatment apabila apa? Mungkin di sini ya banyak air ya. Menggunakan sumbernya ini air dari mana ini? Apa dari pam, pegunungan, atau dari gunung? Pegunungan ini. Ini yang masalahnya di kota. Ya. Tangkap salah satunya air hujan. Pakai seperti apa? Ya salah satunya water treatment. Ya bikin kolam. Di mana kalau misalkan di kota itu selalu pakai PDAM atau pakai sanyo. Otomatis tiap hari menyiram itu menggunakan salah satunya ya kalau misalkan PDAM otomatis airnya lebih banyak digunakan. Kalau misalkan dari bor otomatis listriknya pun membengkak. Ya salah satunya harus bisa ya tangkap tanaman energi adalah salah satunya air hujan. Bisa menggunakan water treatment itu bisa dengan kolam, yang kedua bisa dengan toren ya. Di sini seperti apa? Ya toren biasa aja ya. Mau di mana simpannya? Kalau langsung disimpan di sana kan otomatis air hujannya kan sedikit. Kita biasanya itu pakai paralon dimasukin yang biasanya ada talang langsung dimasukkan ke sana akan lebih cepat ya. Minimal 2 hari tidak menggunakan salah satunya dari listrik atau misalkan dari pam ya, salah satunya untuk perawatan balik lagi sini ya, kosnya pun akan mengurang dibanding ya. Jadi itu diharuskan ya. Kalau cuma zonanya kalau di sini kan masuknya tadi zona 1 bisa di zona kosong ya. Perawatan ini takut sama anak-anak, makanya antisipasi seperti itu. Jangan gitu kan. Sama kelas 1 kelas 2 pun karena laut. Makanya saya tapi nggak apa-apa kalaupun misalnya ada menyekat atau bisa buat media pembelajaran kan. Iya, nah itu. Yuk, enak man. Ayo langsung makan nih. Nah, jauh sange iya jauh tua apa. Jangan obat kok ini jangan obat. Yuk. Kemana Bu? Jam 1 cekap. Ya, jam 1 lah. Bagus setting. Ada sajam si Akang. Jam 1 salat tahu. Sok maju dulu. Ini guru-guru sampai 2 Sibasari ini. Ini yang punya sampai 1 Purwakarta. Ya, luar biasa. Keren lah, keren. Mudah-mudahan sampai beres. Amin. Semangat. Apa nih kamu lihat kalau dengan Masalah itu pakai toga teh. Pepen kali itu. Ayo Pak, Bang Pak. Sudah jauh sampai di muka pulau. Ayo so. Hai. Tadi Bu. Makan. Sat. Okra ini okra merah, ini okra putih nih. Beda sih. Identitas supaya kita healing. Jadi mau disangkut ya, ini okra merah. Seperti lidah buaya kami di okra. Alami atau adinya itu Ai okra mah bisa langsung ke polybag. Tadinya itu Om. Boleh. Ada mah kalau misalnya ada bisa pakai polybag. Bidante sok kieu tah. Bidante. Ambil polybag. Kalau sieun teu badag teuing teh. Karena ieu tanahna sebagian kalau ieu Pak. Yo gede Pak. Coba Ibu ditanya dulu ya, media tanam yang baik itu skalanya berapa? 1. Forwan 1. Apa ya dulu? Apa itu betulan? 1 lagi. Bang, sama apa? Kambakar. Yang ketiga tanah. Yang keempat ya. Yang kelima itu dikatakan media tanam yang baik ya. Kalau media Kenapa saya?
Ayo nggak pegang coplok. Apa aja campurannya? Oh guys, gitu tuh Pak. Caranya sama ya. Satu. Tiga apa saja? Hitam, bakar dan dia bisa membedakan. Harus bisa membedakan. Nah, kedik deh itu emang. Gabut aku kan ini. Jadi kita boleh pakai semua. Saya gaji yang udah. Boleh. Oh, boleh. Masa sudah lapuk, Bu? Setelah buruk gitu soalnya. Boleh. Acan kurang, Pak. Cok. Nanti kita ada campur Sip, udah. jadi pada Anggap ya satu lagi. Oh, dia makan praktek tanahnya. Boleh. Makannya ini boleh sambil apa ini? Sambil bilang boleh tuh di video. Media sama. Abi harus ya. Ya, teman-teman, hari ini kita sedang membuat media untuk persemaian. Di sini hari ini kita sudah mencampur tanah, sekam bakar dan kotoran hewan alias tai Ini langsung tepe. Nanti setelah tanah semuanya tercampur, kita akan masukkan ke media. Ini medianya ya. Nah, ini kita akan masukkan ke sini semuanya nih. Contohnya seperti ini kurang lebih. Ini 3 youtuber. Siap. Coba ibu-ibu, ini mau ada ini. Ayo, bro. Ya, Pak. Udah aduk, yakin? Yakin, Pak. Insya Allah 1000%. Itu hijri. Handapnya Saudi. Handapnya Saudi. Tengah sofa. Bisa semuanya. Tadi padat ya, ini aja. Jangan jadi lah. Tumpukan tak jadi. Itu dulu, tong dibabat dadepkeun. Iya. kita ayam. Karunya kalau kita jadi buru-buru dong. Iya, itu masih okra. Tadi bangsa tadi lagi pas Yohanes Ya abi mah teh aya. Ini setelah ini nanti kita masukkan biji-biji tanaman yang akan kita tanami. Di antaranya pakcoy. Disimak. Nah, simak Bu, abis tinggal ini kita tanamannya di tengah. Iya. Pakcoy. Ini jangan dibuang, itu bunga. Bunga warna-warni itu bagus. Aja jadi masih dikasih kan di tengah Dapat ngejemur itu. Pakein ditanam lagi ada. Enggak jenol diri tanam. Nah, pisahkan paling dia emang ada. Atas. Sini. Ini canakan. Abi anu foto viral. Masukna kunaon masukna. Masukna kunaon. Canakan. Sauran. Tadi mana tadi? Rokrak. Tah aya tah sapu tah. Pindah ka dieu. Rada beuti. Ka dieu, jajarkeun itu tah. Jajar. Ibu ieu naon? Ngarasek. Tanyain, Bu. Ngarasek. Ibu tukang asuk mah tiba oge. Ini buat asuk boleh. Jajarin. Kupul pen tiasa. Kupatlot tiasa. Bade ku irung gitu ya. Ulah sembarangan. Biar tahu oh ini itu bibit ini benih apa namanya Bu ini? Gitu. Ini itu siapa nih? Sok. Kenapa? Sok, eta. Yanti, Sati. Nah, ibu-ibu, kenapa harus dikasih nama? Karena dalam pertumbuhan daun itu semuanya sama sampai tumbuh daun keempat. Itu baru timbul daun sejati. Nah, kalau semuanya sama itu adalah daun semu. Semuanya itu sama, 3 bentuknya sama bulat kayak gitu. Mau daun pakcoy, mau daun pariat, cengek sama tomat juga bentuk daunnya akan sama.
mana itunya rok-roknya? Ini nih. Tidak semua benih disemai seperti ini ya. Kalau benihnya itu kangkung berarti langsung disebar karena kangkung kan. Nah terusnya juga kalau ya apa? Kayak gini ini disebar. Enggak. Itu mah pakcoy. Itu mah pakcoy. Sedikit udah kedah di dia heula. Oke heula makana kupingkeun heula. Sok ya biasa sok. Liangan Bu. Liangan heula. Itu ge sama dah udah lentung dialihkeun. Tong jero teuing. Ning Bu Iman mah dicolokna kitu. Biasana kitu. Keceplosan. Lalaunan Bu Iman. Biasana tarik. Ieu mah mahin tos wae. Goyang. Goyang gini Ibu jadi, Ibu Yanti jadi. Bu Yanti. Bu Yanti tong pakai eta cenah. Disahin berarti matahari. Bapak kalau mau foto jangan dari bawah ya ketinggalan bulan. Oh. Siap. Seberapa lama proses penyemaian? Ada yang ini. Ayo apa Chan? Oh, seminggu. 2 minggu. Ya, 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Proses penyemaian itu 2 sampai 3 minggu, tergantung juga ke jenis tanamannya. Mana kita tanaman apa, Bu? Cuaca. Enggak tahu Ibu punyanya apa? Bu, punya Bu Iis aja. Oh, ini nih. Udah bunga itu jangan di Pamit yang sama tong jero teuing hese yang Tong jero teuing Bu. Abdi masuk resep jero-jero. Nah. Oh, bagian lelaki apa mah? Paling iya kan sedikit. Nih tanaman okranya nih. Mana sini Bu Iis? Ini hijau tuh anak nanam juga. Ya udah sedikit. Kan Pariana cuma ya 10 biji. Terus itu bisa langsung sedikit-sedikit ya dah. Udah dimasukin. So. Tapi jangan terlalu dalam nih dia nak bolong. Sok tara jadi jero teuing mah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mencincai panas cara jadi mah. Ke kamar mandi saha eta teh panas. Filosofi orang Sunda. Sajajar. Kira-kira aja jadinya. Sajajar gini naon. Nah, Bapak Ibu, kita itu besok akan membuat nutrisi spesifik nitrogen kan ya. Nah, salah satu kegunaannya itu supaya merangsang pertumbuhan ini penyemaian supaya lebih cepat tumbuh daunnya. Nah, caranya itu disiram dengan nutrisi spesifik nitrogen. Nah, besok kita akan buat ya. Gantian dong. Lihat ya. Bisa jongkok. Ya andek bisa jongkok. Aduh. Perawatannya Bina ya keneh itu Bina. berarti ini harus sinar matahari cukup. Harus sinar matahari cukup. Penyimpanannya Ya. yang tidak nggak cukup sih. Yang terpenting itu kena sinar matahari pagi sampai siang. Ya. Jadi tidak langsung gitu ya. Sinar matahari langsung. Ya, tidak terkena sinar matahari langsung dan juga tidak terkena air hujan langsung. Bunga matahari. Berarti kalau ada di dalam kelas juga tidak baik. Kurang baik. Kurang baik. Boleh tapi kurang baik. Di dalam kelas yang pinggir jendela Tutupan tapi jangan tertutup banget. Pasti rumah baik. Boleh pokoknya pakai ajakan ya. Keranit. Pakai pranet. Nah, kalau misalnya sekolah itu mempunyai anggaran untuk membuat rumah semai itu lebih bagus karena semuanya kegiatan TDB itu terfokuskan pada satu titik dari semai sampai kemah di situ mah aya nu Pak Iman. Nya aya nu Pak Iman mah. Aya rumahna. Tempat main bola itu. Selalu ada. Oh, Jetam aya. Ibu, Jetam ongko itu ongko. di bismillahan teh. Jabater nyarios heula tadi teh nya. Jicos wae. Kumaha tah media teh naon. Man asupkeun wae ibu mah. Segala teh.
Bu, iya pelakanan dah Bu. Menurut tinggal pas bunga nu tadi. angin preng. Okra bagus. Strawberry bagus Pak. Mau jadi jadi. Mau jadi. Anak terus dia mah kan harus semuanya hitam kan ya. Ada okra. Ambil foto Pak, Atau solokan Bu? Colokan ya. Ibu betah. Mau dikasih namanya gimana ini? Ayo. Pikiran ngaran budak. beres langsung kadijakeun. Tapi Mau dikasih di sela-sela ini atau mau kalau pakai kertas kan ya? Ayo, kasih bapak. Stiknya cuma ada satu. Oh iya, harusnya dinastiknya. Coba stiknya dibagi dua. Ini kan ada 4. Jangan gitu, digolerkan pakai stik mah. Tulisan di luhur golerkeun di dia. Moal. Dilikeun. pindahkeun. Jadi itu gitu. Lamun jadinya alhamdulillah. Jadinya masih di kebon. Ih, menurut totalitas melihat tuh. Bulu rumah tetiasa jauh. Ada di spidol tuh sekarang ya. Ya atas ada. Atas ada tuh. Ada berapa jenis? Mana spidol tuh ya. Ada 2. Ini mah beda. 2. Dari sini sampai muat. Sama. Enggak tahu tuh. Kata Bunga apa? telang. Hah? Bunga telang. Suku pacang mana? Itu suku pacang. Yang ini tadi itu Siti apa? Siti apa yang tadi? Ini mah dua jenis, ini mah tadi teh jahatnya nah. Okra. Okra sama itu paria. Oh, paria, lain jahat. Ah, dina luhur eta nya. Oh, bagus. Bener. Tadi ke belah mana ngana manana? Tah, itu. Tapi dibalikkan ya. Di ujung heula tuh mah. Oh. Oke R atuh tuh ayeuna. Inisial supaya ieu. Oh. Bukan taksi. Ini jadi mundur kumaha macana mundur. Okra. Ini di dina baju berarti di dina. Aduh. Di dina di mana? Oh, nya okra deui tapi Okra, Bu. okra. Oh dulu. Asa ngajarkeun budak teh. Nah, nu ieu benih naon Bu? Sasana. Telang. Telang jaat. Paria. Telang. Sok tulis. Telang sareng. Di sini. Di mana? Telang. Batasnya berarti telang. Paria. Anu iya paria sama. Ayo ingat-ingat. Iya nama-namanya Pak Ade. Pakcoy. Boy. Apa yang dipanen? Adik-adiknya sosin. Sosin ya. G di sini. Upami diambil mah sosin kan. Apa geng sini samiwa. Terangkum. Ini mah anu sosin alitna Bu. Lu begangna berarti. Ayo dipengkarkan lu tadi dicakat tulang kepala. Bisa. Tapi udah ini mah 2. Oh, siap. Oh. Ibu mau gampang ya proyeknya. Siap. Si Mas katanya belum masuk kamera sih. Di iya kan ya Bu di Tidak boleh kotor, tidak takut kotor. Siap. Nah, sok. Gas, Bang. jelasin dulu. Ciri-ciri media tanam yang baik itu ketika kita lihat selalu ada muncul ini cacing. Artinya ini media tanam sudah bagus. Cuman kita mesti pilah-pilah dulu takutnya ada batu. Dak meng. Lumayan jam ngikut. Ingat satu lagi. Awas YouTuber. Sekam. Kering. So. Sekam kering. Genap. Lima puluh ge. Kami tahu ini nya kenapa? Ya taruh tutup kana ada panas. Ada panas. Isi dalam air itu ngobrol kene. Ya, saltak sok kita. Tapi lah Ada sekam kering. Ada panas.
tong mata. Nu luarna. Luarna. Iya, Bapak. Boba. Nanti ayam boba. Aduh, karena panas jarang. Baru lihat tete boba. Bang, ini percuma Bang. Kan hari ini mancing yang mancing. Kudu duit mancing mah. Lagi lah. Nah, gitu. Ih, panas kene mah anyar kene nya. Dadakan. Yang panas itu nikmat. Itu Pak, ieu dadakan yang nanti mah. Tinggal keluar. Dia teh kasepan tol. Oh, iya. Aja euy. Senengilan. Pak Iwan Satibinya asa belum Iya, bener Pak. Bener Pak. Pak masih masalah nyawa kan pada izin. Di bumi. Ayo kamu kan. Ayo. Semangat. Harmonis. Nah, pada ngiringan. Gabung. Harmonis isi dompet. Lebih banyak lebih baik. Sok mana? Baisa. Anggap drone. Oh iya drone. Gunung. Ya, ini luar biasa nih ya. Tim. Nah, teknis. Dewan guru semuanya. Mengaduk media tanam. Oh, ini cacingnya ada 4 skalanya itu. Nih 1 ya 1 kotoran hewan, 1 media tanam, 1 lagi sekam bakar dan 1 lagi sekam kering ya. Sekarang diaduk-aduk. Ini dikatakan baik itu skalanya harus Gabung. Kita bersama-sama. Itu jadi penggalang. Ayo Re. Itu mah bagian ngakut. Penggalang bongsor. Iya, tempengna ulah dikadi. Oh, jangan deket. Jadi ininya di 9. Kalau ada genteng batu. Eta si ieu mah pananganan nu ieu kan nu ieu nyantong. Wih. Panangannya bahaya ieu. Tujuh ieu Pak. Enggak bilang alergi kanyo. Sok. Jangan. Ayo atuh. Kalau balik salana pun udah. Kamu nanti ngaku dikatakan baik tanah itu kalau sudah dikepal ya kuat, tapi kalau misalkan masih buyar berarti ada kekurangan apa, itu aja tanahnya kurang. Atau misalkan tanah masih di dalam bisa aja. Oh itu di itu dah tambahan itu dah kayak doma. Nah itu singkup ya singkup. Mobil dikepal jadi gudang singkup ini tapi dipegang berarti singkup buyar. Oh, ayak singkup pakai singkup. Kan rasa tuh ini. Itu kami andi itu nah. Kami andi paduk. Langsung turun ini ya. Di Sukasari nih. Langsung kepala sekolahnya langsung ikut. Oh, tai domba. Gimana itu domba sudah bau itu ya mah. Mana aya batu mah pisieun we Pak, pisahkeun. Ya bisa impor ya Pak ya tai domba Pak. Yo. Bisa di ini lagi nanti Pak Heri nih. Iya, impor itu kota. Ya soalnya di kota mana semua domba mah. Kemarin juga pas di salah satu sekolah itu ada kunjungan Pak Kadis, ternyata dalam media tanamnya itu dalam bedengan masih ada batu. Saya ada kena evaluasi. Mata kudu di media tanam apa di ieu semai. Nah, iya batu ya. Makanya harus kenapa harus seperti ini ya supaya mengeliminasi si batunya juga. Ini juga nggak boleh ya, ada paku ya. Oh, pakunya iya tuh di sini. Boleh ini paku. Bahaya tuh. Ini jadi berbahan kimia nanti. Pakai singkup. Oh, boleh untuk mengadukan pakai apa saja boleh. Kalau pakai singkup mah tuh naturalisasi. Kan ini biar cepat, biar aduk. Jadi nggak harmonis isi bumi dong.
apa-apa ini biar galau. Punya kasih kau pulang tuh. Oh, kurang dikit berarti tinggal tanahnya lagi. Tanahnya ya, Run. Kurang, Run. Run kayak domba Andi, Run, sadayana, Run. Kan tadi udah. Gimana tanah, Pak? Tapi nggak apa-apa kan pakai ini. Boleh apa-apa. Aduh, kan masih air banyak-banyak. Bebas ya? Lain kan di rumah Pak Kadis, ya pakai nuki. Pakai bulldozer, Pak, lebih cepat mah. Oh, asal di bumi Pak Kadis aja sok biasa. Kita tanahnya kadinya. Ya. Tekop di bare bahan. Tekop di bare bahan. Tergantung naik ke topi ya, Bima. Punya benar juga. Kayu ini. Kalau dulu tilu. Iya, tanahnya kurang tak? Kurang gimana? Kurang salit. Nggak usah cacingan, Bun. Jangan terlalu lembab. Udah. Mana kamera teh? Alah, ayo dode lah. Nguliti eta. Ini udah ada penyemaian. cacing. SK anyar. Berarti udah langsung subur ini mah dalam waktu beberapa hari. Nah, ini juga boleh. Plastik. Kalau non organik kan ini untuk penguraiannya, pengapukannya. Ini disimpan. Benar. Ah. Mana paku mana? Polybag. Nah, sekarang mau pakai polybag. Deh. Polybag ah. Biar masuk kok. Biar ada Bakal gimana? Penyemaian udah ada dua langsung. Nah, tadi keinjek ya. Udah orang ngasutin ada polybag. Nah ini. Bagian Mas. Tadi ada. Dok, saya bagian nyemai ini. Tinggal di dinya. Hari ini ayah bibit sangi aja. Surat sileun. Tah, aya bibit tutang cobaan. Bagi dua ewang. Nah, Dua. cang baru kita sudah di Meoboruga. Cang kopi dari kita. Anu apa? Anu nanti baginya. Berapa penuhnya? 3/4-nya atau kita ini bibit buah madu apa? Madu. Waluh madu. Nah, waluh madu ya. Jadi itu kasih masuk. Bismillah. apa yang ditanam Itu yang dicabut. nanti menjadi berkah. Amin. Kalau nanam kebaikan pasti Menjadi baik. Ayo, video siap video. Saha nu melak kontek. Ayo, Konteng. mungkin jadi Waluh. Perlah. Kalau melak gambar pasti jadi gambar. Kita. Mungkin bisa hirup. Dari siswa Iki Ewang. Jadi nanti punya satu-satu masing-masing Pak. Iya punya saya. Misalkan nih tanaman kasih nama nanti. Enggak, saya mau nanam bunga bang. Bang. Bagus ya Jakarta-nya ieu na. Pak Wijaya mana? baru Dia dak nanti teh. pulang nggak? Pulang dulu nggak? Osis. Beli stick Ngaranan ya. hiji ewang. Nitip beli stick es krim ya. Pak Dode. Buat ngasih nama. Panggil Osis. Kasih nama ya. Orang hiji. Pak Tibi. Nama. Timbae pada nih. Kita tinggal minahkan. Kasih punya tanggung jawab masing-masing ya. Ini boleh dimasukin. Nanti kasih nama. Boleh. Oh, Pak Jaya aya alasan balik euy. Tah biasa. Kalau mau nanti kan siap-siap. Kalau misalkan masih ada sisa, ada karungan kalau sampai kehujanan, siap karungan. Ini mau dikasih nama. Osis, ikutan tuh. Satu-satu tuh ada tulisan masih banyak. Guru yang udah langsung. Mau apa? Pemilihan. Mau walu madu. Mau eta hiji. Walu madu. Bener. Rek bunga telang. Tong izin tangan aya. Walu madu, bunga telang boleh. Saya merek okra we. Kalem, Neng. Osis sudah ada nih. Ayo, di mana we? Dua aja Pak, di sini dua. Okra dua, cukup dua. Tapi jangan terlalu dalam Pak. Oh, tanamnya jangan terlalu dalam jadi begitu. Set. Nah segini aja segini dalamnya.
Nah, udah mau 3 boleh, mau 2 boleh. Korban di Dita. Tapi standar 2 sih. Pak Tibi. Ini mau dikasih pinggirnya bisa disimpannya 2. Biar pinggirnya. Oh, itu didinya sayang. Oh, di pinggirnya. Misalkan anak seperti ini mana tanaman ini. Pak Tibi. Yo, korehan deui ya. Kanyawan sih. Jadi kecamatan sih. Ada apa lagi? Pisahkan. Apa tadi? Oh, pisahkan, Pak. Enggak. Eta barang hiji. Ya. Pak Tibi diasuk Pak Tibi. Diasap juga. Udah. Yang udah taruh di sana dikasih nama. Apa mau? Pak ya. Dua aja dua. Jangan banyak dua. Sejenis. Mencampur kelapa. Ada rambut dibalik, campur. Topeng. Ini belum. Pada ada bukan? Bapak pusing kan nasi bahan kasih soal. Kalau gini Pak, okra matahari. Tuh. Bisa gitu. Bapak, Oke, atuh beli. Jangan banyak busuk. Ini okra. Ya, bunga telang satu. Ya, boleh. Ini bunga matahari jangan terlalu dalam. Gila jadi. Bisa 2, bisa 3, Pak. Nah, ini udah ya. Nah, ini enggak naik. Pakai nama. Pohon apa? ajar Pak, pohon semangka. Matahari. Ada nggak semangkanya? Semangka dulu. Tanya dulu. Ya. Lain saya tadi. Uang di mana Lor. DRS gede sama keadaannya. Jadi sebelum pakai panas, sebelum dilarangan hilang. WJ. Mana nih mana? Ini 2. Iya kan? Boleh kurang lama. Iya. Di sana. Mana nih Pak Campean? Mana nih? Diburah lah. Auzubillah. Je takut lagi. Nang Auzubillah minasyaitonir rajim. Walung madu. Pengaran nurna. Siapa ini? Walung madu. WM. Matahari. Kuyan kade tong dihijikeun. Rek naon bunga matahari ta. Lain kuaci. Kan tadi nih Matahari. sejenis 3 aja atau 2 ya. Maksudnya sejenis. Bunga telang. Kalau udah jadi bagi walung. 3 atau 2. Ini udah belum? Udah, saya kasih nama. Yang belum mana? Ini belum.
akan roller semuanya. Ya bebas. Tadi mana air nanti kan? Tuh padang. Bolongan eta. Iya. Arek bunga telang ya. Bunga telang aja okra. Daun merah kayaknya. Cang. Begitu jadi sekarang. Kena di leo belah kita. Okra aja tuh, okra yang udah pasti jadi sama bunga telang. Nanamnya jangan banyak banyak 3. Oh, atau 2 standarnya. Ini mau diapain ya? Lalu bebari bunga telang. Nah, itu udah Bu. Nanam Bu. Bang minta okra dia. Iya. Wajib. Minta okra. Ini sana bunga matahari. Bunga matahari. Ini bunga matahari, ini bunga telang. Ini okra putih ini. Iya, wajib. Panen. Ulah jero teuing. Anu bagus mah waluh ieu teh waluh lithium. Ke labu Jeung refleks kolosium. Pumpkin. Kalau waluh madu mah kayak biola. Waluh mah madu. Jika iya Bang, anu tukang mabok teh. Iya eta teh. Lain waluh atuh lin waluh eta mah. MS. Eta mah lin MS. MS. Eta mah ngaranna MS. Leor. Oh, leor. Dia mah kuku. Enden bocor warna remaja. Ada terogan. Bocor warna. Terus Ember bocor warna merah. bocor. Ember bocor warna merah. Oke. Buat Bang. Ibu Bapak, untuk perawatan media semai ya, cara penyiramannya awas, hati-hati ya. Ya, salah satunya. Apalagi yang semai ya harus betul-betul 1 sampai 3 hari ya. Misalkan 3 hari baru disiram lagi. Siramnya awas, harus betul-betul airnya pun jangan terlalu banyak. Oh, dikepret-kepret. Nah, itu boleh ya. Kalau misalkan tidak ada buat Gigi, Pak. ini juga sama. Waktunya ini langsung aja nih. Nanti airnya menyebar lagi entah ini. Ya, jadi 3 hari 1 kali. Ya, 1 kali menyiramnya. Kalau udah lihat aja tutup tanahnya udah kering, baru boleh 1 hari sekali ya. Perawatannya. Jadi tidak pagi, siang, sore. Enggak. Terus satu tidak terlalu lembab juga jangan ya. Terus matahari juga. Boleh dihujankan? Pagi-pagi ada. Boleh dihujankan tidak boleh? Jangan kalau bisa jangan langsung lah. Karena sebetulnya ini itu ditanamnya itu di greenhouse ya. Greenhouse itu ada di rumah semai. Rumah semai itu salah satunya tadi ya tidak langsung kena matahari atau tidak langsung kena hujan ya. Ini kan karena belum ada ininya makanya sok disimpannya yang baik. Awas di kena bola atau misalkan kena anak-anak yang lainnya ya. Tapi ada sinar mataharian ada ya. Kalau misalkan kehujanan, kalau masing-masing kelangkung ya mah simpan di masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Ya. Di rumah aja udah mau kuat tuh ayam. Tah, eta hayam. Mereka gerbang, Ayo kalau udah beres, teman. Sekarang lagi. Tuh, ayo praktek mah betah. Sampai jam 4:30 guys. Ayo 4:30, belum pembuatan PSB lagi. Ya mau. Jangan ribut. Ayo simpan. Simpan. Ngabring. Boleh dikomunikasikan masing-masing pegang. Ngabring sini. Pada. Foto dulu. Praktek media
Saya dulu Dirinya menanamna geus. Ya, siap. Menanamkan dokumentasi. Iya. kita eksperimen karena kita Menjajar, menjajar. Kalau mau moto gini aja Pak. Kalau mau moto ini klik ini. Coba diklik ini. Sekali klik. Oh enggak, mati dulu.